Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sampai hari ini, detik ini, kita bisa berkumpul di masjid ini karena curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah karena hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya adalah melaksanakan suatu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salam kita, salawat kita disampaikan kepada keluarganya dan tentunya kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib berwasiat khusus yang untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan setiap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, menjauhi setiap apa yang telah Allah haram kepada kita dengan sejauh-jauhnya, yang pada akhirnya kita memohon dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita disampaikan kepada bulan Rajab, bulan yang begitu mulia, sampai-sampai baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa, yang doa tersebut diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Doa tersebut adalah Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahkan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Engkau mempertemukan kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasoni. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen umat yang baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dari perkataan ulama tadi? Rajab syahruz zar'i, di mana bulan Rajab adalah bulan menanam kebaikan-kebaikan kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Contoh kecil, di bulan-bulan sebelumnya, sebelum masuk bulan Rajab, kita mungkin sholat malam kita mungkin agak berkurang, atau mungkin bahkan tidak pernah sama sekali. Bacaan Quran kita mungkin ala kadarnya. Tentu di bulan Rajab ini kita tanam dengan sebaik-baiknya. Kita yang dulunya mungkin baca Quran 1 halaman, di bulan Rajab kita tanam bacaan Quran kita lebih rajin lagi, mungkin bertambah bisa menjadi 2 halaman. Begitu juga mungkin sedekah kita. Kalau mungkin sebelum Rajab kita mungkin enggan untuk berbagi kepada sesama, tentu di bulan Rajab ini kita tanam untuk berbagi diri kita. Agar apa? Agar ketika kita nanti masuk kepada bulan yang berikutnya, itu sudah menjadi terbiasa. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqi, masuknya bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Ketika kita mungkin di bulan Rajab 1 halaman, 2 halaman, minimal ketika kita baca Quran per halaman, atau mungkin kita minimal mempertahankan bacaan Quran kita, mempertahankan sholat malam kita, atau lebih bagus lagi tentunya kita tambah dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ketika kita sudah menanam bahkan menyiram, tentunya kita di bulan suci Ramadan itu sudah terbiasa melaksanakan kegiatan rutinitas ibadah. Kemudian wa Ramadan syahrul hasani. Di sini kata para ulama, ketika Rajab sudah kita lalui, Sya'ban sudah kita lalui, tentunya ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, kita sudah punya banyak modal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita puasa pun, karena kita sudah ada pelajaran di bulan Rajab dan Sya'ban, itu perut kita insya Allah tidak akan pernah kaget lagi. Kenapa? Karena di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ibadah kita baik puasa, sedekah kita, sholat kita, dan juga sholat malam kita itu sudah menjadi habit dan kebiasaan. Tentunya di bulan Ramadan yang akan datang itu kita memanen apa? Memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di suci Ramadan sedang mengobrol pahalanya. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini memaksimalkan aksi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dalam hal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridhonya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah juga, dan juga berpuasa, dan juga lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa yang ajaib dan mengagumkan kita.
berupa Isra wal Mi'raj baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratil Muntaha. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari cerita Isra wal Mi'raj baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra wal Mi'raj adalah perkara yang hak, yang harus kita imani sebagai umat muslim, karena sangat jelas dan eksplisit, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar adanya, tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan keimanan seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena kita tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak, bahkan diingkari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati awwal man qasadina bi rabbih, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, Isra wal Mi'raj baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, Mi'raj namanya, beliau dibedah dadanya terlebih dahulu, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang tulis pengarang Simtud Duror Al-Habib Ali Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu zuhran ala nubi. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari Nabi sedikit pun, tetapi ada hati yang suci semakin menjadi suci. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya, apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tempat yang suci, tidak memikirkan bab dunia, sampai Allah berfirman menggunakan lafaz aqimus shalah, tidak menggunakan if'alus shalah. Iqamatus shalah tidak sama dengan fi'lus shalah. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan syarat shalat itu sudah dimasukkan ke dalam fi'lus shalah. Tetapi iqamatus shalah yang maknanya adalah ityanus sholati bihuquqi hadhirati wa huquqi hal batinati, melaksanakan sholat, menjalankan syarat dan rukun sholat baik yang zahir, begitu juga syarat dan rukun syarat yang batin. Itu dinamakan adalah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang beribadah atau sholat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk? Hatim Al-Asam ditanya, kaifa takhshaw fi sholatika? Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu? Maka ia menjawab, aku wa ukabbiru sholati wa atafayyalul ka'bata amama aini. Aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku. Wasirata tahta qadami wal jannatu an yamini wan naru an shimali wa malakal mauti warai. Aku membayangkan siratal mustaqim ada di bawah kedua telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan
malakal maut atau malaikat Israil sang pencabut nyawa seolah-olah ada di belakangnya. Kalau ketika kita sedang inlay dengan Allah, sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seolah-olah Ka'bah ada di depan kita, seolah-olah Siratal Mustaqim ada di bawah kaki kita, bahkan malakal maut ada di belakang kita, pasti sholat kita akan khusyuk. Dan ketika khusyuk, insya Allah yakin dan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keterangan tadi kita semua dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bukan sholat biasa, tidak hanya fiqhus sholat, namun harus iqamatus sholat, sholat yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita pun harus suci ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita di bulan Rajab ini mampu dengan maksimal menanamkan kebaikan-kebaikan agar di bulan berikutnya menjadi habit atau kebiasaan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan dalam melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ridha Allah, dan telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallahi ila ma da'akum, wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa rida 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yuti'kum wa ladhikrullahi akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان